Halo teman-teman, sebelumnya aku mau tanya nih, kalian tahu tidak apa itu PUEBI? PUEBI adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang merupakan pedoman ejaan bahasa Indonesia terbaru dari sepanjang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulisan. Hal tersebut menyebabkan adanya penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia yang telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia memiliki 4 sub. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Pemakaian huruf abjad. Huruf abjad terdapat 26 huruf yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf abjad terdiri dari A sampai dengan Z yang memiliki huruf kapital dan huruf kecil. Pemakaian huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat pada tabel dalam video ini. Pemakaian huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf mati atau lebih jelasnya huruf dalam alfabet selain huruf vokal. Huruf konsonan berjumlah 21 huruf. Huruf ini akan sulit disebut jika tidak disambungkan dengan huruf vokal. Artinya bila ada tulisan yang terdiri dari huruf ini saja maka akan sulit dibaca. Pemakaian huruf diftong. Diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Hanya ada 4 bentuk huruf diftong yakni au, ai, ou, dan e. Misalnya dalam pemakaian kata autodidak, huruf diftong au terdapat di posisi awal. Sedangkan dalam kata harimau, huruf diftong au terdapat di posisi akhir. Nah, contoh lainnya bisa teman-teman lihat pada tabel dalam video ini. Pemakaian gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari 2 konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya pemakaian dalam kata ngarai. Nah, gabungan huruf konsonan eng terdapat di posisi awal. Sedangkan dalam kata senang, gabungan huruf konsonan eng terdapat di posisi akhir. Nah, contoh lainnya bisa teman-teman lihat pada tabel dalam video ini ya. Pemakaian huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Nah, dalam kata apa maksudnya itu di awalnya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Dewi Sartika ataupun Jenderal Kancil. Nah, itu harus menggunakan huruf kapital. Dengan catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Dan huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, Siti Fatimah binti Salim. Nah, kata binti di sini tidak perlu teman-teman tulis dengan huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, dan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya bisa teman-teman lihat pada video ini ya. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang.
termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Nabi Ibrahim dan Raden Ajeng Kartini. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia. Kemudian, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dengan catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat pada video ini ya. Kemudian, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar ataupun hari raya. Misalnya, tahun Hijriyah dan bulan Agustus. Selain itu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, misalnya Konferensi Asia Afrika. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Dengan catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Dan huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya bisa teman-teman lihat pada video ini ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna, dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, misalnya Republik Indonesia. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna, di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal, misalnya pada contoh yang ada di video ini. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan, misalnya SH, yaitu sarjana hukum. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, Dendi bertanya, "Itu apa, Bu?" Untuk contoh lainnya bisa teman-teman lihat ya di dalam video ini. Pemakaian huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Kemudian, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Dan huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Dengan catatan, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Lalu, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Contohnya bisa teman-teman lihat pada video ini ya. Pemakaian huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian sebagian karangan seperti judul buku,
bab, atau subbab. Contohnya bisa teman-teman lihat pada gambar di dalam video ini ya. Oke, selanjutnya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kita akan masuk ke dalam bagian penulisan kata. Penulisan kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya, saya pergi ke sekolah. Penulisan kata berimbuhan. Imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan. Ber di sini adalah imbuhan awalan. Sedangkan gemetar itu adalah imbuhan sisipan. Dengan catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis dengan serangkaian dengan bentuk dasarnya, misalnya sukuisme. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata mengikutinya, misalnya adibusana. Dengan catatan, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, non-Indonesia. Penulisan bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak, biri-biri, buku-buku, dan cumi-cumi. Dengan catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar menjadi surat-surat kabar. Penulisan gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Dan gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya dapat teman-teman lihat di dalam video ini ya. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan ataupun menganak sungai. Kemudian, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan ataupun menggarisbawahi. Dan yang terakhir adalah gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya hulu balang, radioaktif, ataupun kacamata. Penulisan pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan. Pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal. Huruf diftong, ai, au, e, dan oi tidak dipenggal, misalnya dalam kata pandai. Kemudian, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu, misalnya di dalam kata bapak. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu, misalnya April. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya ultra, dengan catatan gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya bangkrut. Penulisan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya seperti contoh yang ada di video ini. Penulisan partikel. Partikel seperti lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah, apakah, siapakah. Lalu, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya dalam kata apapun. Partikel per yang berarti demi ataupun tiap
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Penulisan singkatan. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, AH Nasution atau Abdul Haris Nasution. Lalu, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa ada titik. Misalnya, NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya PT. Kemudian, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya DLL, yaitu dan lain-lain, ataupun TTD, yaitu tanda tangan. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya A.N ataupun S.D. Kemudian, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran ataupun timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik, misalnya cm yaitu cm, kg yaitu kilogram, dan L yaitu liter. Penulisan akronim. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa adanya tanda titik. Misalnya seperti BIG, BIN, dan LAN. Lalu, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog, yaitu Badan Urusan Logistik. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, Iptek ataupun Pemilu. Penulisan angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab itu misalnya dari angka 0, 1, 2, sampai 100 ataupun bahkan seribuan. Sedangkan angka Romawi seperti yang ada di dalam video ini. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalkan, angka 3 tersebut dapat ditulis secara kalimat. Jika angka 52, teman-teman bisa menuliskannya dengan sebuah angka. Contohnya bisa teman-teman lihat di dalam video ini ya. Kemudian, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Contohnya bisa teman-teman lihat di dalam video ini. Penulisan kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual, ataupun rumahnya sedang diperbaiki. Penulisan kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ataupun, sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Dengan catatan huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Contohnya ada di dalam video ini ya teman-teman. Oke, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia bagian penggunaan tanda baca. Tanda titik.
Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, misalnya mereka duduk di sana, titik. Kemudian, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian atau daftar, misalnya dengan contoh yang ada di dalam video ini. Dengan catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Tanda titik dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Kemudian, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Contohnya dapat teman-teman lihat pada video ini ya. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, koma, tanda petik, kita harus berbagi dalam hidup ini. Lalu, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya dapat teman-teman lihat di dalam video ini ya. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik dua juga dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya anak-anak dan berulang-ulang. Kemudian, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, 11-11-2013. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing, misalnya di-backup atau merecall. Selain itu, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan, misalnya kata pasca, berasal dari bahasa Sanskerta. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Lalu, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Kemudian, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya dapat teman-teman lihat pada video ini ya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah
yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Nah, kalimat tersebut adalah sebuah bentuk perintah. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut. Dengan catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi, dan tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Dan tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam suatu kalimat. Contohnya dapat teman-teman lihat di dalam video ini ya. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Lalu, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat, yang artinya yang digugat. Contoh lainnya dapat teman-teman lihat pada video ini ya. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama. Misalnya, keterangan itu, buka kurung lihat tabel 10. Teman-teman bisa dapat memperhatikan contoh yang ada di dalam video ini ya. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Teman-teman dapat melihat contoh yang ada di dalam video ini ya untuk lebih jelasnya. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Kemudian, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya dapat teman-teman perhatikan ya video ini. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Misalnya, tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Kemudian, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap, misalnya mahasiswa garis miring mahasiswi. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Kan di sini bermakna akan. Oke, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sub yang terakhir, yaitu penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan sedemikian rupa. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Contoh penulisan unsur serapan. Nah, contohnya terdapat dalam video ini ya. Di sini ada kata autotrof.
Nah, di dalam bahasa Indonesia itu penulisannya juga autotrof. Kemudian ada kata qadar dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kadar. Lalu di sini juga terdapat kata iqomah yang di dalam bahasa Indonesia juga ditulis dengan ikamah. Agar lebih jelas, teman-teman dapat melihat di dalam video ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Bye-bye!